alhamdulillah sekali lah dapat membeli tanah macam tuh ya. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu dan di like, di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gue tuh dikirimin video sama temanku guys, tentang cerita TKI yang bekerja di Malaysia gitu. Dan beliau ini bercerita di videonya itu kesehariannya, dan bercerita tentang, karena pas di video ini momen beliau ini membeli hasil kerjanya itu, membeli tanah, kalau nggak salah sawah ya. Biar nggak penasaran, kita tonton aja bareng-bareng guys. Ini dia guys, keberhasilan TKI kerja di Malaysia. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, saya Sakti. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, murah rezeki ya. Amin, amin. Kita jumpa lagi di channel New Sakti Kardani. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini malam Ahad dan kebetulan memang ayahnya Sakti sudah balik dari Johor. Tadi sebelum maghrib, pas itu ada rehat sekejap dan sholat, waktu makan lah, dan terus saja alhamdulillah kita memang nak pergi ke pengiriman uang ya, untuk kita hantar ke kampung. Tadi juga kita macam ragu-ragu sudah tutup ataupun masih buka ya, tapi kita try lah, sebabnya besok hari Ahad takut kita banyak kegiatan lah macam tuh, sebab ayah Sakti cutinya 1 hari kan, takut nanti ada banyak kerja lah dekat rumah lah, buat apa kan, sibuk juga 1 hari tuh. Kalau dekat rumah rasa cepat sangat lah macam tuh, tiba-tiba aja nanti sudah pukul sekian macam tuh ya. Jadi memang kita nak try lah pergi. Alhamdulillah kita masih ada rezeki lah untuk menghantarkan uang di malam ini. Alhamdulillah selamat. Dan apa ya, sebetulnya kami nak cerita nih, tadi kita menghantarkan uang ke kampung itu untuk membeli tanah ya sahabat semua. Alhamdulillah. Wow, mau beli tanah guys. Kerja dekat Malaysia nih kita dapatlah juga kumpul duit ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lah dapat membeli tanah macam tuh ya. Kita kumpul pun dalam ya beberapa bulan lah kita, sebab kerja 2 orang ya. Jadi adalah, walaupun tak banyak, alhamdulillah boleh simpan ya. Dan alhamdulillah, kalau kita simpan duit kan kita macam kurang apa ya, kurang nampak lah kalau kita simpan dalam bentuk tanah macam itu kan, untuk investasi. Benar banget. Alhamdulillah. Orang tua pun boleh nampak kan, kita beli apa dah jatuh nak. Kita beli tanah macam tu kan, tahulah kita kerja dekat Malaysia tu menghasilkan seperti ya. Iya, ada hasilnya gitu ya. Sia-sia lah macam tu. Benar. Merantau. Setuju. Dekat Malaysia. Adik makan yang betul lah. Tadi kita kirim duit ya dekat Indonesia tuh, duitnya itu 62
2.600.000. Oh, 60 Duit juta. Malaysia Alhamdulillah. itu 19.206. Siap ongkos ya sahabat semua. 19.206 kalau tak silap, betul lah tadi tuh. Jadi harga tanah tuh 62.500.000 sebetulnya, tapi kita ada bagi boleh lah sedikit lah untuk penjualnya. Alhamdulillah ya sahabat semua, ya Allah, rezeki keluarga sakti boleh kumpul duit. Alhamdulillah lah. Dan ini kita singgah sih sebentar beli nasi goreng ayahnya Sakti ya. Nah, itu tadi sebenarnya guys, itu video tadi itu menepis sangkaan-sangkaan orang-orang netizen kita itu yang sering mengatakan bahwa emang kerja di Malaysia itu dapat apa sih? Ya itulah dapatnya. Ini contoh, hanya contoh, satu contoh aja guys gitu. Satu contoh aja, gak usah banyak-banyak lah gitu ya. Satu contoh aja, karena gue sering kan ngomong tentang TKI Malaysia yang ada, TKI kita yang kerja di Malaysia ini bisa sukses tuh, bisa gini, bisa gitu kan. Kalian itu seakan-akan nggak percaya kan gitu kan, bener kan gitu kan. Iya, ya gitulah gitu. Ya seperti itulah. Ya memang kita dibilang babu ya, kita babu. Tapi perlu diingat teman-teman sahabatku semuanya, kita itu ngebabu di sini. Sebenarnya kita itu lebih babu di negeri kita sendiri gitu. Kenapa gue bilang gitu? Ini satu contoh aja, satu contoh. Orang yang kerja bangunan di Indonesia dengan kerja bangunan, kerja kontrak di Malaysia. Kalau kata orang Indonesia itu kerja bangunan ya. Bangunan di sana itu gajinya itu paling tinggi itu sekarang, gue tanya di Bali ya, sama adik iparku ada di sana. Itu gajinya yang tukang yang udah serba bisa, yang udah bisa semuanya, kerja apapun bisa. Tukang ini ya, yang udah tukang, yang boleh kerja apapun itu gajinya 140.000 gitu. Itu makannya makan sendiri, kosnya kos sendiri, bayar gitu. Transportnya ya sendiri gitu. Pokoknya serba sendiri lah gitu. Tapi kalau kita di Malaysia, tukang itu kalau yang sudah pandai, dah pandai semuanya, pandai buat kerja semuanya, artinya kerja-kerja yang di pertukangan itu sudah pandai semuanya, itu gajinya itu sekarang udah hampir 160, 150 lah gitu. 150 itu kalau dirupiahkan itu hampir 400.000 guys. Coba bayangin. Bayangin coba. Siapa sebenarnya yang lebih babu? Kita itu sebenarnya lebih dihargai di sini loh. Orang-orang Malaysia itu lebih menghargai kita, menghargai kepintaran kita, kebisaan kita, pekerjaan kita itu lebih dihargai. Artinya lebih dihargai itu harganya itu lebih ini. Mereka tuh lebih menghargai jerih payah orang, kerjanya orang gitu. Kalau di tempat kita udahlah kerjanya, dari segi jamnya, jam kerjanya itu lebih panjang di Indonesia. Kalau di sana itu kerjanya dari pukul 8 sampai pukul 5, tapi kalau di sini pukul 9 sampai pukul 5. Gitu guys. Itu udah beda guys. Gitu. Di jam kerjanya aja udah kita beda jauh banget sama Malaysia gitu. Udah 1 jam loh, 1 jam loh. 1 jam itu wah. Mungkin kalau pasang plafon, pasang ceiling ini mungkin 1 bilik sudah mau siap guys. 1 jam itu. Gitu guys. Jadi jangan pernah merendahkan TKI. Jangan bilang kita ini babu ya. Kita nggak pernah tersinggung kalau kita dibilang babu, ya memang kita babu. Tapi kita babu yang terhormat di sini gitu. Gue tuh nggak pernah merasa sakit hati ketika ada orang yang mengatakan bahwa gue babu. Ya silahkan, itu hak kalian. Mau kalian ngomong gue babu, ya memang gue babu kerja sama orang di sini. Mau apa lagi? Gue mau marah?
Ya nggak mungkin lah gue marah, emang gue babu. Tapi perlu diingat guys, TKI kita, TKI TKW yang ada di Malaysia, di Hong Kong, dimanapun itu nggak pernah menyusahkan negara loh. Lebih-lebih TKI dan TKW itu membahagiakan negara loh. Perlu diingat bahwa ini gue sering ngomong ini, kita ini TKI dan TKW ini penyumbang devisa terbesar kedua loh setelah migas. Kalian perlu ingat itu loh. Bisa jadi yang kalian lewatin, jalan yang kalian lewatin itu bisa jadi hasil dari devisa kita. Penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Gitu guys. Jadi buat teman-teman, kalau mau ngejek, kalau mau hina, mau apa, ya dipikir-pikir lah gitu, mikir gitu lah. Orang kita nggak pernah, bisa-bisa yang ngomong kita babu, bisa-bisa yang ngomong kita ini gitu lagi nih, TKI buat malu. Sebenarnya yang buat malu tuh kalian. Kenapa kalian nggak mau bersuara ketika negaranya nggak bisa memperkerjakan, nggak bisa menghargai petani, nggak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk rakyatnya? Kenapa kalian nggak buka suara? Ayo, kenapa kalian nggak buka suara? Kenapa bungkam? Setelah ada orang yang mau bekerja ke luar negeri menjadi TKI, kalian hina. Seakan-akan TKI ini buat malu lah gitu. Apa yang buat malu kita? Orang kita kerja di sini ya baik-baik, yang baik. Ya ada juga yang maksudnya gini loh, kalau ada 1-2 orang yang melakukan kesalahan, janganlah semuanya dikena imbasnya gitu. Karena nggak semua TKI dan TKW kita itu yang kerja di luar negeri itu bukan semuanya nggak baik. Banyak juga yang baik-baik, banyak juga yang selalu menjaga nama baik Indonesia, selalu menjaga nama adabnya di negara orang gitu. Ini penting guys. Kakak ini sebenarnya video itu memberikan pesan buat kita, bahwa kita itu harus selalu semangat, selalu berikhtiar, karena rezeki itu tanpa ikhtiar maka sulit untuk kita capai, sulit untuk kita dapat gitu. Memang Allah itu tidak menabur kerjaan tapi menabur rezeki. Tetapi perlu diingat, rezeki itu kalau kita mau dapat ya harus ikhtiar. Allah itu paling nggak suka orang yang bermalas-malasan, orang yang nggak mau berikhtiar, itu nggak suka. Allah itu paling suka orang yang mau berikhtiar dan berdoa. Jangan lupa. Gitu guys. Itu paling penting. Jadi buat kalian yang lagi mau merantau, ikutilah proses, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyesal, jangan pernah, ya pokoknya semangat lah gitu. Jangan pernah berputus asa kalau kalian mau sukses, karena semuanya butuh proses. Di dalam proses itulah kita diajarkan bersabar, kita diajarkan untuk selalu selalu ingat bahwa kita dalam mencapai cita-cita itu harus sabar. Diajarkan sabar sebenarnya. Dan kalian perlu ingat, kerja di manapun kalian berada itu harus selalu menjaga adab, selalu menjaga nama baik Indonesia, bukan hanya keluarga. Karena ketika kita melakukan kesalahan di negara orang, yang buruk di mata orang itu bukannya keluarga kita, tetapi seluruh bangsa Indonesia itu kena, gitu guys. Kecuali kalau lain kalau kita buat kesalahan di Indonesia, itu keluarga kita yang kena imbasnya. Tapi kalau kita melakukan kesalahan di negara orang, maka yang kena itu seluruh bangsa Indonesia kena. Siapa itu yang, contoh ini ya, siapa itu yang mencuri? Itu orang Indonesia. Itu kan semuanya kena. Itu contoh guys. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman semuanya,
Terima kasih yang udah mendukung support channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.